Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa tipe data yang ada di Python. Yang pertama di sini ada tipe data value dan nilai dan tipe data. Value dan tipe data itu adalah jika value adalah data dasar diolah dalam program, sementara tipe data adalah tipe-tipe data yang ada pada Python. Di Python sendiri ada beberapa tipe data, ada huruf, angka, habis itu float, boolean. Nah, angka itu namanya adalah integer. Jadinya integer itu selalu ditulis seperti ini. Angkanya selalu berada di dalam kurung gitu. Nah, sementara ada juga yang namanya string. String itu adalah huruf atau kata-kata dalam Python. Misal, saya suka makan. Nah, ini adalah contoh data dari yang namanya string. Sementara ada juga float. Float itu sama saja. Oh ya, untuk menambahkan string ini harus ditambahi dengan adanya tanda petik di awal dan di akhir, tanda petik 2. Nah, sementara ada juga yang namanya float. Float itu sama seperti integer. Namun, kalau integer itu adalah angka bilangan bulat seperti 21, 2, 3. Sementara float itu adalah angka koma atau bilangan desimal. Contohnya adalah 2,5. Di sini pun angka komanya diganti dengan titik, bukan dengan koma. Jadinya 2,5 atau kalau kita bacanya 2,5 begitu. Sementara ada juga boolean. Boolean adalah nilai dari kebenaran, hanya dengan true dan false saja. Nah, jadinya boolean itu hanya ada true and false. Begitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada juga yang namanya variabel. Variabel itu adalah apa ya bilangnya? Nilai atau nilai dalam Python. Misal nih, nama sama dengan Budi. Nah, di sini nama memiliki nilai Budi, maka nama sama dengan Budi. Ketika kita akan mengetikkan nama, maka yang muncul adalah Budi gitu. Misal nih, kita praktekin ya. Nama Budi. Berarti print dalam kurung, jangan lupa tanda petik, nama gitu. Kita lihat apa errornya di sini. Nama sama dengan Budi. Oh iya, kita lupa menambahkan adanya string pada Budi. Nah, maka kenapa kok di sini malahan namanya yang keprint? Karena di sini itu adalah ketambahan oleh string, jadinya Budinya nggak kebaca. Nah, baru kalau kita itu ngeprint nama tanpa adanya tanda petik 2 seperti ini, maka akan hasilnya baru Budi. Jadi nama sama dengan petik Budi untuk menginput variabel, dan untuk menuliskan variabel cukup dengan memberikan kurung pada kurung pada variabelnya. Nah, sekarang kita coba umur 20 gitu. Umur sama dengan 20. Nah, di sini maka kita coba ya, print umur. Apakah hasilnya akan 20? Nah, ya tetap, karena umur bernilai 20. Ini tuh sama dengan ini, artinya bisa diartikan bernilai ya. Lalu berikutnya setelah variabel kita ada list. List itu adalah tipe data yang dapat menampung banyak nilai dalam satu variabel. List dibuat menggunakan tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku itu seperti apa sih?
Nah, tanda kurung siku itu seperti ini. Nah, seperti itu. Misal nih, kita punya data buah-buah kesukaan kita. Kita dapat mengetikkan seperti ini. Buah sama dengan kurung siku, kurung siku, misal. Nah, setiap data atau setiap objek itu tuh wajib diberi petik. Seperti ini. Misal, apel. Apel. Nah, seperti ini. Bentar, kurang satu. Kurang nggak ada E-nya. Apel. Habis itu, yang berikutnya, kita beri tanda seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi nih kategorinya. Nanas. Begitu. Lalu berikutnya ada ketik lagi. Mangga. Begitu. Nah, lalu kita tutup dengan kurung siku. Nah, sama. Ketika kita akan print, maka semuanya itu akan di inputkan. Misal print buah, maka akan memanggil seluruh variabelnya. Tuh, maka akan memanggil apel, nanas, mangga secara bersamaan. Nah, untuk caranya itu manggil hanya satu saja atau hanya beberapa, maka kita harus memiliki kombinasi-kombinasi yang tepat. Seperti misal, kita harus tahu adanya indeks dan posisi aslinya. Misal, kita ingin hanya mengambil nanas dan mangga. Berarti kita dapat mengetikkan print dalam kurung buah. Nah, indeksnya kita tulis saja seperti ini. Kita coba 0 banding 1. Maka akan menghasilkan seperti apa? Apel. Nah, karena kenapa? 0 banding 1 itu adalah apel. Sementara kalau 0 banding 2, kita coba apel juga nih ternyata. Tetap apel. Oh enggak, apel dan nanas. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pembanding di sini? Pembanding yang awal di situ adalah mengenai indeks atau posisinya itu di mana. Misal, di sini kan apel dan nanas, berarti dia itu inputnya tuh dari 0 sini. 0, 1, 2. 2 itu kan nanas, berarti dia akan mencetak apel dan nanas. Nah, lalu berikutnya kalau kita nambahin di sini 1 banding 2, maka akan mencetak apakah hanya nanas saja? Ya, nanas aja. Soalnya dia itu mulainya dari apel. 1, 2 gitu. Nah, sementara kalau kita nih mau nyetak dari nanas sampai mangga aja, berarti kita pakai 2 banding 3 gitu. Itu mangga saja ya. Berarti 2 1 banding 3. 1 banding 3. Apakah salah? Nah, 1 banding 3. Loh, kenapa kok 1 banding 3 bukan 2 banding 3? Karena dalam kasus ini ada yang namanya kurangnya atau indeksnya itu kurang. Jadi dia itu cara kerjanya itu ngitungnya itu dari angka 0, 1 begitu. Jadinya setelah ini ya, sebelum apel kan 0, 0, 1, 2, 3. Begitu cara ngitungnya. Nah, sementara pembanding yang di sini, yang angka 3 ini, dia itu mulainya malah dari apel, nanas, mangga. Jadi, ketika waktu kita akan mengetikkan misal nih, ada kita itu pengen ngetikin nanas dan mangga kayak tadi. Dia itu akan malah kalau kita ngetiknya dari 2, dia akan malah nyetak mangga doang. Nah, sementara kalau kita ngetiknya itu dari 1, sama 1, maka hasilnya akan nanas dan mangga. Karena dia mengidentifikasi kalau dari 1 itu nggak usah dihitung begitu. Nah, lalu berikutnya ada juga tipe data percabangan atau if, else, dan elif. If, else, dan elif itu cabang data yang menurut saya cukup ribet.
karena kita harus mengerti konsepnya terlebih dahulu. Jadi untuk konsep if dan else itu adalah if itu tuh untuk menyatakan jika. Jika itu untuk memeriksa suatu hasil tersebut itu apakah benar atau salah. Sementara else itu adalah bisa dibilang jika tidak atau but. Nah, jadi ketika suatu nilai tidak memenuhi nilai if, maka dia akan dialihkan dengan else. Nah, lalu elif itu tuh apa? Elif itu adalah tengah-tengahnya antara if dan else. Jadi dia adalah opsi kedua. Jika adanya dia menggantikan si else. Misal if nilai 75, elif, maka di bawahnya jika ada kategori lain, maka ditambahkan elif. Elif kalau misalnya nilainya 60, berarti dia lulus. Kalau misalnya nilainya 30, berarti dia tidak lulus. Jika dia 0, maka dia gagal. Nah, jika nolnya ini adalah else begitu. Kita coba pada beberapa contoh kasus ya. Misal itu adalah nilai. Sebentar. Nilai pada data. Nilai misal nih nilai ulangan harian tuh, nilai ulangan dengan konsep if, else, dan elif. Nah, caranya itu gimana kalau mau ngebuat nilai ulangannya itu bisa if, else, dan elif? Caranya itu tinggal begini. If nilai lebih besar sama dengan lebih dari itu mana? Bentar. Lebih dari sama dengan 85. Nah, tanda peti ini yang seperti ini tuh artinya adalah maka ya. Jadinya maka grade atau kita bahasanya itu jangan print aja. Print sama dengan dalam kurung tanda petik karena ini string, Anda lulus gitu. Nah, beda lagi berikutnya di bawahnya lagi ini tuh nggak pakai else langsung, tapi pakai elif terlebih dahulu. Nah, pakai elifnya itu bagaimana? Jadinya tuh seperti ini. Bentar. Elif nilai lebih besar sama dengan lebih dari sama dengan 75, maka print sama dengan Anda masuk kategori C misal. Setelah itu, nah ini kan ada if dan elif. Kita sebenarnya masih bisa nih nambahin elif banyak. Namun kita pakai satu aja. Lalu berikutnya setelah kita pakai ada if elif, nah yang nggak termasuk if dan elif itu akan masuk ke else. Nah jadinya tuh gini, else lainnya, maka else kita tinggal cukup langsung gini, print Anda gagal. Else jangan karena ini takutnya akan merubah nilai. Else ku lebih dari nilai lebih mana ini? Bentar. Kurang dari sama dengan 65, print sama dengan Anda gagal. Begitu. Nah, kan kita lupa. Kita belum menambahkan tipe data, kita belum input nih nilainya. Nah,
Kalau kasusnya seperti ini, maka akan tidak dapat terbaca. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan ada yang namanya variabel. Seperti yang saya ajarkan tadi, variabel itu adalah nilainya. Nah, karena ini tipe datanya adalah angka, maka kita pakai int atau integer, int dalam kurung, int dalam kurung input dalam kurung masukkan nilai. Oh iya, ini pakai fungsi input juga ya. Jadi, fungsi input itu adalah fungsi yang menyuruh atau memberikan perintah kepada sang pengguna untuk memasukkan suatu nilai atau data yang akan dikelola. Masukkan nilai Anda, misal begitu ya. Misal gini. Masukkan nilai. Nah, begini. Nah, maka ketika kita akan menjalankan, oh bentar, masih ada yang salah ini. Berarti kita ada yang kurang. Nah, teman-teman, habis saya melakukan beberapa revisi pada datanya, ternyata ada beberapa kesalahan nih yang ternyata tidak saya ketahui pada awalnya. Nah, di sini kan sudah sama ya seperti yang kayak tadi. Cuma ini tambahnya saya tambahkan beberapa kode. Nah, ternyata saya lupa menambahkan bulletins. Apa sih bulletins itu? Bulletins itu mendefinisikan ulang. Jadinya jika ada suatu pernyataan yang akan didefinisikan ulang pada Python, maka harus tambahkan ini bulletins gitu. Nah, seperti di sini kita akan masukkan nilai. Coba ya, kita coba masukkan di sini misal 30. Harusnya E dong. Nah, keluarnya E, bener. Sekarang 23. Tuh kan E juga. Sekarang 40. Kita coba ke nilai yang tinggi seperti 100. Maka hasilnya juga akan begitu. Nah, lalu untuk kode selanjutnya, oh sudah semua ya sepertinya. Sudah semua, dan sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada yang salah, mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.